Selamat datang di podcast lewat kuburan. Jadi. Ternyata ditutup. Ya, di episode hari ini kita kedatangan narasumber Bang Viko, yang dimana ini dia sangat dekat sekali dengan Universitas Indonesia. Ini dia Rehan, sang supir bis kuning. Bukan ya? Bukan. Boleh diperkenalkan dirinya dulu. Kedatangan Rehan juga mengonfirmasi cerita minggu lalu. Iya betul. Yang katanya anak UI lagi meeting di lantai atas, tiba-tiba ada tukang bakso terbang. Cuma kan kalau pas Jabadi yang ceritain, aneh dan susah konfirmasinya. Dan nggak terlihat horor. Dan konon kabarnya cerita yang Jabadi ceritain itu sumbernya dari beliau. Iya betul. Boleh silakan perkenalkan diri Rehan. Dan boleh saya garis bawahi, dia tuh ceritanya tukang baksonya emang beneran bukan serem ada darah-darah gitu. Emang Bukan beneran biasa, tukang. Emang bener gitu. Bener, tapi jatuhnya aneh sih. bisa perkenalan diri dulu nggak nih? Oh boleh. Silakan. Oke. Perkenalkan, saya Rehan Jatmo, ya bener lulusan UI, jurusan FISIP. Ini ceritanya benar terjadi di fakultas saya. FISIP. Fakultas Ilmu Sosial Politik. Kemarin Jabadi sempat cerita lantai 7. Sebenarnya Lantai 5, bohong itu dia. 5. Bukan bohong, salah. Salah. Mungkin. Di sini podcast horor ini kita mens rea, tidak ada niat Iya, jahat. tidak ada niat jahat. Tidak ada niat jahat. Iya, jadi ceritanya jadi di lantai 5 saya lupa nama gedungnya apa, soalnya gedungnya FISIP. Ini dia yang bohong. Jawab yang bener. Kamu ini gimana sih? Enggak. Gedung FISIP itu pakai pakai huruf-huruf, gedung A, B, C. Ini kalau nggak salah gedung H. Di kejadian itu gedung H. Iya. H. Pokoknya gedung ini di sebelah musola FISIP. Jadi gedung ini tuh ada 5 lantai. Di lantai 5-nya biasanya malam-malam mahasiswa itu sering banget kan ngerjain tugas atau ada rapat-rapat organisasi di situ. Cek bebas. Enggak. Kenapa? Itu ruang beb. Enggak. Jadi Tugas. tugas. Malam. Ya, waktu ada rapat organisasi lah di situ. Rapat organisasi. Tapi sampai larut malam, sampai sekitar jam 11. Jam 11. Jam 11. Ya, Rawan kan tuh. lapar kan, jam segitu itu udah lapar kan, dan waktu itu kantor pada tutup. Iya. Oke. Mahasiswa lagi pada ngerjain itu, kerjaan organisasi. Tiba-tiba ada tok, bakso. Nah, mahasiswa ini kayak ya karena udah lapar kan, langsung refleks, bakso ke teman-temannya. Akhirnya, "Ya Bang, bakso." Pas dia tadi kan mahasiswa duduk kan. Pas dia gerak mau kayak gini, dia baru sadar di lantai 5. Logikanya di lantai 5 nggak mungkin suara bakso kedengeran. Anjir bener. Even dari bawah pun juga nggak sekeras itu karena ting-ting-tingnya kedengeran. Bukan tung. Tapi kenapa baru notice itu kalau bahasannya sadar itu di lantai 5 gitu? Gua ngerti sih Ward. Maksudnya ketika kita konsentrasi sama kerjaan kita, fokus sama kerjaan kita, terus kayak ada distraksi kayak aduh anjir lapar gitu. Terus kebetulan denger bunyi, terus nggak mikir panjang kayak oh ya udah pesen aja gitu. Gitu. Maksudnya karena kita lagi fokus nih, lagi konsentrasi sama apa yang kita kerjain gitu. Atau mungkin juga refleks capek kali ya habis bekerja Iya, tugas refleks gitu. juga karena udah lapar kan. Tapi pas dia mau kayak gini, tiba-tiba ini kan lantai 5. Dan dia takut kan pas dia berani ini jendela. Dia beraniin nengok lagi ke jendela, tukang baksonya terbang bawa gerobak. Tapi nggak ada berdarah atau nggak horor gitu, nggak terbang aja. Dan abang-abang biasa. Nah habis itu langsung mereka panik, langsung lari. Yang lihat banyak. Yang lihat banyak ya? Ada 5 atau 6 gitu. Dan baksonya masih penuh di Enggak, atas itu. kan cuma kelihatan ini gerobak. Lu termasuk yang 5-6 orang itu? Enggak. Lu lagi di mana kondisinya waktu itu? Waktu itu kan gua nggak ngeliat langsung. Lu Gua cerita diceritakan aja. lu Pak. Karena emang ini udah urban legend, yang kan ini urban legend terjadi di FISIP. Berarti nggak cuma sekali kejadian itu? Oh berarti sebelum maksudnya alumni juga mengalami hal itu juga. Iya. Bakso itu. Atau kejadian berkali-kali atau cerita ini di turun temurun?
turun temurun sih, lebih turun temurun. Itu jadi Bakso Malang. Jadi Bakso Malang apa bakso biasa? Bakso Solo. 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 Serius kamu? Rasa dia kayaknya gak ada di bakso Solo. Kayak cuma ngarang doang. Kamu bohong nih anjing. Ini kan komedi, ini gue bingung nih mau cerita yang benernya kayak Yang gimana. bener Bang. aja, sini gak ada komedi. Oke. Ini tuh nyata semuanya. Ya jujur nggak ada yang tahu. Karena udah pada panik, udah nggak ada kepikiran buat itu baksonya bakso Itu Malang. sekitar tahun berapa berarti? Itu harusnya nggak jauh-jauh dari angkatan gua sih, karena sebelum itu tuh yang 70-an 80-an tuh nggak kena, belum kenal cerita itu. Kayaknya mungkin paling lama 2008 lah, 2008 2010 kan gua masuk 2012. Belum musim berarti bakso ya bang ya, mie ayam mungkin ya. Sejak saat itu lantai 5 tetap sering dipakai rapat. Iya tetap karena ya itu salah satu lantai yang gedungnya penerangannya masih oke. Kalau gedung-gedung lain Pinter hantu baksonya, dia dagang di tempat terang. Oh iya. Lebih kelihatan. Jadi ya gitu. Tapi ya Ada yang jadiin ini skripsi. belum. Iya, Ada. Tapi nggak menurut Pengaruh bakso terbang terhadap penjualan bakso sekota Depok nggak ada? Iya. Belum. Metodologisnya atau dibikin penelitiannya tentang seputar itu sebagai mahasiswi. Belum. Belum ya? Gue belum kepikiran sih. Cuman temen gue ada yang emang bahas skripsi soal hantu. Jurusan komunikasi. Jadi ini serius ada Judulnya skripsinya. apa kalau boleh tahu? Judulnya soal ini apa tuh hantu PKI. Hantu PKI. Oke. Iya. Jadi cara beda ini gimana? Harus wawancarai dulu dong. Kiri doang. Oh. Tangannya kiri Gua doang. kira untuk memastikan tuh hantunya harus bertukar ideologi dulu baru Iya, kiri. jadi Pocong dia kiri tuh- ternyata ya. dia penasaran Gini doang berarti soal, dong pocongnya anjing. apa tuh keberadaan hantu-hantu PKI di acara-acara TV di Indonesia. Kalau beneran. Sumpah demi Allah. Jadi Ini anak UI. temen gue anak komunikasi namanya Edward Lazarus. Waduh, Edward juga namanya. Nah dia ini metodologi penelitiannya nih bukan metodologi sih. Awal dari skripsinya adalah dia tuh penasaran soal bagaimana TV itu menggambarkan PKI. Nah karena dia jurusan komunikasi, dia cari sudut pandang lewat bagaimana TV menggambarkan PKI lewat acara-acara hantunya. Jadi contoh yang dia pakai itu di Mister Tukul Jalan-Jalan. Ketawa sama kalau nggak salah Dunia Lain. Jadi dia tuh pengen bedain hantu dari orang PKI sama hantu dari korban PKI. Hasilnya adalah Hasilnya Ada ya hasilnya. jadi waktu itu ada kalau nggak salah di Mister Tukul Jalan-Jalan hantu di kantor PKI di Malang. Oke. Terus? Nah, dari dua perbandingan ini, hantunya entah kenapa diwawancara, kalau korban PKI pasti korbannya langsung. Tapi kalau yang di kantor PKI, entah kenapa hantu tukang bakso di tempat PKI. Jadi nggak pernah hantu yang anggota PKI-nya. Kira-kira kenapa tuh? Ya menurut dia ada yang disembunyikan. Kenapa yang diwawancara bukan hantu PKI? Jadi saya masih ingat karena dulu saya sempat bantuin verbatim jatuh verbatim. Jadi verbatim wawancara hantunya. Verbatim tuh apa? Verbatim tuh kayak rekaman dari acara tersebut. Jadi di acara tersebut tuh ada adegan masukin arwah hantunya ke medium orangnya. Nah, sempat dirasukin ke ya, orang sempat itu. dirasukin. Kalau yang korban PKI bercerita tentang kekejaman PKI. Tapi Beneran PKI itu yang kejam. Iya, kalau di situ tuh diceritainnya Iya, bagaimana. menurut hantu korban ini, Iya, PKI yang kejam itu beneran PKI. benar PKI-nya. Cuman kalau yang di markas PKI-nya yang diselupin tuh katanya ini hantu tukang bakso yang ikut dibantai di markas PKI. Dia saya tuh cuman dagang bakso, kenapa saya dibantai di sini? Yang bantai itu siapa? Warga yang Iya. dituduh PKI. Iya. Warga yang dituduh PKI. Yang bakso itu warga itu warga maksudnya? yang duduk tukang bakso ini PKI karena dia Iya. mangkal di markas PKI. Emang ada warga ngebantai PKI? Apa di situ sih ada? Di Yang Malang. ada. Oh maaf ini Mas Viko ini soalnya cucu dari Oh iya. Tuan Aidit. Enggak, karena
secara tertulis ya. Iya. Kan militer yang bantai PKI. Nah, itu Tapi gimana? kan katanya dibantu warga katanya ya, ini kan gue juga nggak tahu nih, ini kan dari kata ininya apa sih namanya acaranya nih. Oke. Ini bisa nggak sejarah dulu nggak, saya takut diinin sama orang kiri. Karena ini harus proof cerita Iya, Anda. Tapi ada skripsinya, ada skripsinya? ada skripsinya soal itu. Oke. Lalu dibantai tukang bakso itu. Iya, tukang bakso itu, dan dia menyesali keputusannya kenapa dia berdagang di situ. Oh. Saya kan cuma dagang, kenapa saya dibantai? Oke. Ya, tapi ya di FISIP itu kan banyak hal tuh bisa jadikan subjek penelitian. Salah satunya soal hantu. Karena di di FISIP itu apapun tuh bisa jadi penanda kalau ini tuh merupakan bagian dari akibat dari sistem misalnya. Kayak misalnya teman saya bikin buku soal ini, kuntilanak dalam sudut pandang feminisme. Menarik. Dalam sudut Pandang feminisme. feminisme. Menarik. Apa? Kalau bisa dirangkum apa isinya? Paling ya. Dalam sudut feminisme. Aduh. Itu dia woman super woman kuntilanak itu. Nah, iya itu. Jadi itu hanya bisa membalas dendam ketika dia sudah mati. Kuntilanak Jadi itu, menurut- kuntilanak itu apa? Kuntilanak itu Hanya bisa Kan balas balas dendam dendam kalau ketika dia sudah mati. iya Sudah mati. bisa disebut kuntilanak kan harus mati dulu emang. Iya. Gimana sih kamu? Nah, tapi justru karena itu, ketika masih hidup dia tidak bisa ngapa-ngapain ketika dia ditindas sama laki-laki, ditindas patriarki. Oh. Makanya dia bikin buku, kalau dia bikin kesimpulan kalau hantu kuntilanak merupakan wacana dari perempuan untuk melawan patriarki. Keren. Oke. Keren. Kerennya dapet nih. Seremnya belum nih. belum. Cerita paling serem di FISIP atau di UI? Yui, itu. Dan itu yang Chris itu yang lu apa? Oh, ini Oh. mau yang masuk ini. Yang temen lu ateis lu titipin Chris. Ah, iya. Terus dada lu Jadi- berdarah katanya. Jadi Terus dadanya gua- berdarah. Jadi Lu udah temenan lama? Aku cerita-cerita dia. Enggak, tadi kita sempat ngobrol di bawah Oh. sekitar 10 menitan. Kita dapat cerita yang Udah tahu cukup banyak. Iya. iya. Itu saya menurut saya cukup Jadi menarik dulu cerita yang gua ateis. tahun 2015 pernah ini Bang ikut sekte. Sekte. Iya, sekte sesat. Kayak Freemason gitu. Sesat. Iya, di UI. Jadi dulu kami percaya kalau PKS itu bukan. Bukan. Kalau Dajjal itu bakal bangkit dari dalam danau UI, Bang. Tempatnya di mana? Di Danau Kananga? Danau Kananga. depan ini perpusat. Oh, oke. Nah, ceritanya tuh dulu awalnya siapa yang bikin sekte itu pertama? ada Bang, namanya Arbi, Bang. Siapa? Arbi. Arbi. Iya. Tahun berapa dibikin? 2015, Bang. Oke. Lu langsung gabung? Nggak langsung, Bang. Gua perekrutan kedua baru gua gabung, Bang. Oke, batch kedua. Iya, batch kedua. Jadi Gak ada penolakan kah? katanya Maksudnya pas Iya. informasi itu Maksudnya mencuat, organisasi di UI kan banyak. kayaknya aneh nih. Gitu. Iya, maksudnya Mapala oke nih. Iya. Maksudnya apa namanya? Sekte yang Dajjal bangun dari dana UI. Nah, ini dia pilihanku. Masa Iya. gitu? soalnya yang masuk Kaderisasi PKS kan kenceng di UI. Iya. Kenapa nggak ikut itu aja gitu? udah Bang, nggak asik, Bang. Oh. Ini asik. Oh, yang ini lebih cocok Oke. ke otak lo gitu ya. Soalnya katanya gue spesial, Bang. Terus Gue tuh katanya punya kemampuan buat ngecas orang. ini lu casan kodok tuh ya. Setara casan kodok. Oke. Ini kita dari tadi sudah sangat berusaha untuk Iya. pindah komedi ya. Tapi diksinya terlalu Pecah banget sih, bisa ngecas orang. energi maksudnya. Iya, energi, ya. Jadi mereka bilangnya energi Enggak, itu dicas. komunikasinya terjadi pas lu lagi ngapain sampai dia bisa Lo ngecas gua nih. seintens itu ngomong bahwa lu spesial dan bisa ngecas orang. Iya, jadi orang-orang ini tuh percaya, Bang, kalau gua itu punya energi yang positif. Nah iya, maksud gua komunikasi ini Positif terjadi lagi. di mana? Iya, dari kejadian Lagi apa? ngapain? Itu Iya. tuh siapa? Itu lagi di warkop, Bang. Heeh. Temen gua habis nanganin
orang kesurupan bang di FIB. Temen lu ini yang sekte itu? Iya. Oke. Iya, katanya tangannya berat bang. Habis fitness kali. Iya. Ya nggak tahu bang. Pokoknya tangannya berat gitu. Habis nyembuhin orang kesurupan. Iya. Nah habis itu dia waktu itu gue lagi di warkop, dia kesana. Habis itu dia bilang minta sembuhin gue. Ya udah gue baca aja bang yang doa yang gue tahu bang. Kursi, Al-Fatihah, apa tuh namanya Anas, ya itu semuanya gue baca. 3 itu doang yang lu tahu. Iya, cuma itu doang yang gue tahu. Sembuh bang. Sembuh. Dan lu Di situ- dicap pengecas energi. Iya bang, soalnya yang gue sembuhin orang Kristen bang. Jadi mereka bilang bisa, oh ini bisa nih orangnya nih masuk nih, masuk. Awalnya tuh gue cuma jadi NPC doang di situ untuk datin kegilaan-kegilaan mereka bang. Jadi awal tuh jadi kalau Katanya lu spesial, mesti jadi NPC doang. dulu anak-anak mereka nggak tahu dulu sebelum ada kejadian itu. Dan gitu. Tapi lu udah masuk. Apa? Karena teman-teman gue semua bang. Itu Karena teman-teman. lu spesial lu nya. Iya. Lo maksudnya gini loh. Dari kejadian lu aja lu baca 3 surat itu dan ternyata yang kesurupan di Kristen itu gimana maksudnya? Iya, jadi gua rukyah orang Kristen bang. Oke. Dengan cara Islam. Dengan cara Islam, karena itu yang gua tahu. Ya, keluar. Jadi lu kita lurusin dulu. Ini sekte ini nih Iya. udah terbentuk. Udah terbentuk. Untuk Mereka ini teman-teman lu. Teman-teman gua Tapi lu belum masuk. belum masuk, tapi gua cuman ini nontonin doang. Oke. Setiap mereka ngelakuin apa sih namanya exorcism lah gampangnya. Jadi awalnya Nah, gini, pas ngeliat doang kan lu berarti belum terlibat. belum ya. Di situ lu nggak ngerasa aneh. Gua ketawain bang. Oke. Gue ketawain. Soalnya awalnya gini bang, jadi tahun 2015 awal, bukan di awal, di pertengahan awalnya itu adalah gue tuh ditelepon sama temen gue, ada kesurupan massal di depan kosan yang jadi base camp tongkrongan gue bang. Katanya setan-setannya pada demo. Enggak, ini beneran. Jadi maksudnya apa? Setannya teriak acap atau gimana? Setannya pada demo. Iya. Jadi nggak mau ini ya. Ini konteks Lu kenapa sih kesel sama kamu? Ini konteks sosialnya. Ini gue di sini konteks sosialnya. Iya. Ada konteks lagi. Iya, konteks sosialnya. Jadi dulu 2015 ada pembangunan jembatan aborsi di Stasiun UI. Oh, emang ada ya? Itu namanya jembatan ini aborsi? enggak? Jembatan yang di dekat Stasiun UI yang nyebrangin JPO. yang JPO itu. Oh. Ya, rem kereta itu ya? Iya, Rem kereta itu. Stasiun UI. Nah, pembangunannya itu ternyata menggusur semak-semak yang jadi sarang jin bang. Jinnya nggak terima sebagai aksi protes mereka nyurupin satu warteg di situ. Jadi pekerja-pekerjanya pada kesurupan. Nah temen gue entah kenapa yang katanya indigo datang udah ada di situ, tiba-tiba langsung ini bang beraksi. Jadi dia langsung apa sih kayak buat pagar gaib. air mana air. Oh, temen lu bertindak sebagai brimob di situ. Mengamankan bang, iya mengamankan. Iya, kan maksudnya saya tuh daripada lagi pada itu buat pagar gaib. Apa sih pokoknya semuanya pada apa sih namanya pada ditidurin tuh langsung di ya eksorsisme lah. Air ini pagar gaib ada serangan dari yang lain, dari kerajaan lain ya gitu-gitulah. Gue udah dapat telepon dari itu ya, sebagai orang normal pada umumnya ketawa bang. Tahu bang anjing aneh banget. Nah, tapi itu berjalan tiba-tiba ada momen teman-teman gue yang pintar-pintar pada masuk sini. Apa jangan-jangan ini yang benar? Okay. Soalnya yang masuk situ tuh rata-rata ini bang orang-orang yang waktu UI di Harvard, habis itu penulis di Remo TV, habis itu ada apa sih namanya yang bikin startup politik pada masuk situ. Gue ngerasa kayak ini kayaknya bener deh. Iya sama kawan gue juga dia kayak gitu, suka apa namanya, dia percaya pernah kesurupan pasukan gajah mada kayak gitu. Dia emang orang pintar, cuman terakhir dia diagnosisnya tuh skizo. Lu kayak gitu juga temen lu? Nah masalahnya kok tiba-tiba jadi auto skizo tongkrongan. Jadi gue dalam otak gue nggak mungkin skizo dong. Karena banyak langsung udah pinter-pinter. Dan tadinya nggak kayak gitu, tiba-tiba begitu. Wah ini kayaknya mereka benar-benar dapat penglihatan nih. Nah makanya pas dibilang lu bisa ngecas, akhirnya lu gabung. Wah udah mikir bener juga ya, ini kan yang gue rukyah orang Kristen nih.
Oh berarti works nih, ternyata gue punya kekuatan nih. Gue mikirnya Berarti begitu, Bang. bukan masalah agamanya, masalah energinya. Iya, Energi. masalah energinya. Jadi lu tadinya ngetawain orang-orang itu, sekarang lu ngetawain Yoi. diri sendiri. Iya bang. Nah jadi pada saat itu yang membuat sekte itu tuh sebenarnya gak berapa lama setelah itu temen gue yang tahu, temen gue yang dukun ini pengen nyembuhin pacarnya bang. Katanya pacarnya itu punya benda-benda titipan apa tuh warisan bapaknya yang udah meninggal, dan bapak ini kejawen. Kejawen. Kayak keris, kayak apa sih namanya, Belangkon. bacan-bacan. Enggak. Apa sih namanya, kain-kain batik-batik katanya ada isinya. Nah, akhirnya ini gue ceritain konteks dulu by the way. Jadi satu isi apa tuh sekte itu dari berbagai agama dan berbagai aliran bang. Ada yang Islam, kejawen, Kristen. Jadi semuanya itu menjadi satu dalam kepercayaan kalau emang setan itu ada. Sorry, kejawen tuh adat apa agama sih? Agama kan? Budaya bang, lebih ke aliran sih bang, aliran. Jadi apapun. Kok tadi lu bilang agamanya ada yang Kristen, Islam, Ya Jawa? soalnya bagi dia ya yang paling benar mau Islam mau Kristen, yang paling benar kejawennya. Mau Islam mau Kristen nggak masalah, yang penting kejawen, yang penting Jawa. Nah si apa tuh balik lagi ke cerita teman gue. Jadi teman gue ini bawa pacarnya itu bawa barang-barang. Nah ketika kita rapatin semuanya kita rapatin dan kita sepakat barang-barang ini harus dihancurkan. Permasalahannya dihancurkannya pakai cara apa? Nah, emang sakit apa? Apa? Mau nyembuhin pacarnya terus Iya, pacarnya bawa karena barang-barang. pacarnya selalu kayak ada sekitar panas di sini, sering kayak tidur kerasa ketindihan. Habis makan kambing kali. Iya, kolesterol itu. Ya bisa aja, tapi kan orang-orang situ kan nggak kepikiran sana, nggak kepikiran sana bagi pacarnya ini. Kerisnya dia pada tidur- dipatah-patahin. dia tidur, bawahnya ada keris. Oh ini berarti kerisnya nih yang jadi masalah. Harusnya omeprazol. Iya. Nah akhirnya pas lagi debat-debat kayak gitu harus dihancur pakai cara apa? Dia bilang pakai cara Islam, pakai cara kejawen. Nah temen gue ini tiba-tiba ketindihan bang bagian sininya, dia teriak panas. Itu dalam keadaan bangun tuh. Dalam keadaan bangun lagi di tongkrongan. Karena kita lagi bawa itu ke tongkrongan. Dia bersenandung lagu itu kali gigi. Iya, panas. Pada saat itu pasti lagi viral kan. Iya. Enggak lah udah. Oh, udah enggak. Nah akhirnya temen gua yang dukun sama temen gua yang Islam langsung megang Ini masing-masing udah kali se-circle udah dukun semua kali, nggak bisa. tapi ada yang jadi pemimpin dukunnya, yang satu lagi cuman dia bisa ngeliat doang. Ya Yang iya dukun juga. Ya. Beda spesialis cuman kan aja. pasti ada pemimpinnya di antara yang pemimpin Ya ini. tinggal bilang Iya, pemimpin. dukun. Ya. Ini untuk jelasin ini yang Islam sama yang Jawa bang. Yang Islam dia ngeruqyah temennya pakai ayat kursi. Yang Jawa ngeruqyah yang kejawen ngeruqyah pakai doa-doa Jawa. Yang Islam ngeruqyah pakai ayat kursi. Jadi ngeruqyah 2 server. Di ruqyah makin panas. Nah Kristen kasihan lah temennya kayak gitu, dia langsung inisiatif baca doa Bapa Kami ke punggung. Mental bang. Si yang bacanya apa? Yang baca Yang mana? Yang AKBP Yang itu. AKBP. Iya, mental habis itu pas dia mental dia kesurupan bang. Oke, bentar pas dia mental, yang kesurupan itu bilang, saya nggak suka orang Batak. Gimana dia? Atau gimana? Jadi yang Islam sama kejawen gak mental. tetap dia Nggak tetap mental, nahan mental. ini. Cuma lepas doang. Yang Batak mental. Oh, cuma lepas tapi lepas. Lepas. Oke. Yang Batak mental. Dia kesurupan dirinya sendiri bang. Nah itu mah be yourself aja itu mah. Itu mah be yourself aja. Enggak nih maksudnya udah panjang-panjang nih ceritanya Ya, nih. serius. Kan gini. Maksudnya kesurupan diri sendiri. Konsep kesurupan adalah ada sesuatu yang astral atau Ya, asing betul. masuk ke diri kita terus bikin kita ngelakuin sesuatu yang kita nggak mau. Tapi ini asing bang. Dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri tapi dari multiverse lain. Anjing beneran. Bangsat. Ini mau cerita dulu ini jangan di dulu. Jadi dia kesurupan. Lu baru dapat tadi kan sebenarnya? Anjir kagak. Cuma demi Allah kayak gini. Jadi dia Dan multiverse lain. Dia sebagai apa tuh? dia yang dirinya dari universe lain cerita. Dia datang dari universe di mana Indonesia udah diserang sama Amerika bang.
Jadi dia tuh kenapa ketawa? Ini serius. Enggak tahu. Iya, iya. Jadi dia tuh cerita kalau Dirjo ini datang dari multiverse ketika Indonesia diserang Amerika dan dia udah mengungsi ke Skotlandia, Bang. Nah, di sana dia udah susah untuk berbicara bahasa Indonesia. Jadi itu kesurupannya pakai bahasa Inggris. Jadi dia bilang dia udah lupa bahasa Indonesia. Habis itu dia sekarang jadi diplomat PBB. Oh. Oke. Beneran ini. Itu settingan tahun berapa itu di Tahun multiverse dia? 2040-an. 2040-an. Oh. Oke. Dia jadi apa PBB? Diplomat PBB. Yang dari universe lainnya itu. Iya, dia cerita kalau serangan Amerika ke Indonesia ini terjadi karena Amerika sama Cina bakal perang, Bang. Oke, Tapi berarti apa ini tuh war zone-nya di Indonesia. mirip-mirip dong sama Tapi itu film kita 2015. Jadi diceritain kalau Amerika sama Cina tuh perang di Indonesia. Habis itu Amerika menang, Amerika menjajah Indonesia. Nah, serangan Amerika sama Cina ini ke Indonesia itu semua terjadi karena kebangkitan Dajjal dalam Danau UI. Danau UI lagi anjing. Nyambung ceritanya. Oh. Karena setiap kebangkitan Dajjal itu katanya melepaskan energi negatif yang membuat orang-orang itu jadi terpengaruh untuk berbuat negatif. Salah satunya Amerika untuk menyerang Indonesia. Berarti itu lewat Danau itu tentara Lewat Amerika. Danau UI. Berarti yang ngebantai duluan keluarga lu aja. Soalnya lewat Margonda tuh otomatis. Habis itu aku lah kuman di kosan. Terus lanjut. Iya, jadi kenapa gerbangnya selalu di Danau UI anjing? Iya, Danau UI itu katanya gerbang gaib ke pantai selatan. Iya. Iya, katanya. Kalau misalnya orang punya Ini udah banyak banget bolanya nih sumpah maksudnya. Ini kalau di Doctor Strange ada garis waktu menyebar ke atas sih saya nggak bisa satu garis. Iya, makanya pas gue nonton Doctor Strange kok kayak kenal nih alur ceritanya. Karena dunia lu banget. Anjing. Iya. Yang ketuanya itu, dukunnya itu, leadernya itu Sorcerer Supreme. dia ini, Bang. Dia katanya ini, Bang, mewarisi ilmu-ilmu bangsa Lemuria, Bang. Itu apa tuh bangsa Iya, Lemuria? jadi zaman dulu itu bangsa Lemuria itu adalah penguasa dunia, Bang. Cuman ada serangan bangsa Atlantis yang dipimpin oleh Raja Atlantis yang sekarang kita kenal sebagai Dajjal, Bang. Jadi gara-gara itu Atlantis hancur, cuman Lemuria juga hancur. Nah, dia nih mewarisi ilmu-ilmu bangsa Lemuria, Bang. Dia bilangnya. Waktu lu rehab di RSKO, ada obrolan kayak gini juga sih Bang sebelumnya? Apa ini banyak dan mirip, nggak satu garis waktu. Maksudnya lu boti kan? Apa sih sebenarnya barang lu? Agak. Nah, habis itu semuanya tuh pada sepakat kalau ini tuh merupakan kejadian yang akan terjadi. Karena si yang ketua gengnya ini yang dukun ini bilang, "Ya gue juga bisa kok kesurupan 2 orang." Jadi dia ternyata punya kepribadian ganda. di tempat gua rehab ada juga yang bisa kesurupan 2 orang. Jadi Gimana, Bang? dia rapper. Dia rapper. Dia rapper, dia bisa impersonate suara binatang. Kadang kalau lagi ngobrol dia nyinden. Dia bilang dia kesurupan Ratu Pantai Selatan. Kadang kalau lagi ngobrol juga tiba-tiba dia ngomong pakai ejaan lama. Ejaan lama kayak Ini owe kan. gitu. Ya? Oh. Terus dia bilang itu gua kemasukan Soekarno Hatta. Itu mah bandara kata gue. Masukan bandara. Maksudnya lu tahu gak sih Soekarno Hatta tuh 2 entitas yang berbeda. Di satu jadi satu ya. Satu jadi satu. Jadi kemasukan bandara. Oh ada tapi temen dia bisa kemasukan kan gue orangnya kritis kan, Bang. Gue nggak mau percaya gitu aja. Gue tanya kalau gitu bedanya lu sama sisi kepribadian lainnya lain apa? Ke teman gue dukun lagi, dukun ini bedanya yang satu lagi nggak bisa naik motor.
Jadi kalau misalnya dia lagi naik motor nih, lu panggil, nanti motornya semua oleng bang. Gampang banget itu pura-puranya. Maksudnya tinggal pura-pura nggak bisa. Cuma emang effort sih jatuh gitu kan. Kayak Iya. Nah, gue juga mikirnya gitu kalau enggak, maksud gua gini kan, lu lagi cerita tadi temen lu ada kan dia nanyain tentang keris Iya. gitu, temen. Nah. Ini Tempatnya ceweknya sakit, Iya. diobatin. Terus sempat ada Ada orang kuntilanak. HKBP, ada orang HKBP ngobatin mental kemasukan dirinya dari universe lain Iya. gitu. Nah, si kabar yang pacarnya sakit ini dan bawa barang-barang, Nah, orang yang kesurupan pas lagi mau nyembuhin itu gimana ceritanya? akhirnya, Maksudnya jangan disimpulin dulu bahwa dia jadi PBB. Iya. Maksudnya ya iyalah dia itu. masih nyambung bang, masih nyambung. Kita sampingan. Dia gitu. masih nyambung, masih nyambung. Nah tadi nggak lu sambungin. Sabar dulu, bayarin pelan-pelan. Ini kemasukan 2 orang. Gampangnya adalah Runut. yang Islam ini tadi, yang Islam ini langsung membawa benda itu ke ustadznya. Nah, yang Nggak selesai di tempat. nggak selesai di tempat. Oke. Nah, Ini yang abis kesurupan orang HKBP selesainya gimana? Gimana? dia Langsung? terus kesurupan bang. Dia kesurupan. Jadi tapi bisa. Sayang amat itu orang udah jadi diplomat PBB masuk ke tubuh temen lu yang halu di UI gitu. Ya kan, tapi itu dirinya sendiri bang. Ya di universe lain dia ngapain? Iya PBB. Iya terus dia masuk ke Ya iya, tapi kan bisa dipanggil sama ini. Jadi dia bisa pergi, bisa panggil. Jadi oke. ya, jadi nyerupnya tuh bisa ini, bisa on off. Oke. Nah, In and out. ya. Nah, apa tuh? Enak orang-orang lucid dream gini. Topiknya banyak ya. Enggak maksudnya bisa ngatur semesta gitu. Gua kalau lagi lucid dream gitu bisa gua. Oke. Gue nggak bisa. Ini Nggak lu bisa. udah lucid dream tapi tiap hari gini. Dia normalis life Lucid gitu. dream lu sadar. Nah, Terus habis itu pas dibawa ke ustadz yang Islam ini, nah temen gua yang kejauhan ini ngerasa kalau oh nggak bisa nih bawa ke ustadz Islam. Ternyata dia langsung Ustadz punya penglihatan Islam. kalau ustadz Islam ini ternyata orang dajjal bang. Orang Dajjal. bagian dari Dajjal Iya, bagian yang dari nunggu Dajjal. kebangkitan Iya. dari danau. Iya danau I. Nah energi negatif ini nanti bakal di-feed ke Dajjal. Nah energi negatifnya dari mana? Dari temen gue yang cewek ini yang yang Dari punya temen lu benda- yang cewek ini yang apa benda-bendanya? Apa tuh yang cewek ini karena dia punya energi negatif. Benda-bendanya kan cuma medium. Oke. Nah habis itu Di akhirnya fit tuh maksudnya apa? ya di-feed apa sih namanya dikasih makan ke Dajjal. Jadi cewek ini mau dibuat bani. Feeding. Iya feeding. Hmm. Iya. Reels. Nah, nggak terima. Habis itu direbut balik. Instagram itu. Kalau di TikTok berapa? SOW-nya. Kagian bahasanya. Edits. Oke, Nah, lanjut. Habis itu pas sudah direbut balik, ini gampangnya pas sudah direbut balik, akhirnya dibawa ke tongkrongan kami tanpa ada orang Islami itu. Nah, Direbut baliknya dengan cara direbut balik dengan cara, jadi si cewek ini minta ke ininya ke mana? Yang ke orang Islam dan orang ustadznya. Ustadz ini benda gua, ini hak gua. Oke. Oke. Ini Dia hak take gua. over Jadi tuh. lu nggak berhak buat ini kalau seandainya nggak ada persetujuan dari gua. Oke. Nah, pas sudah diambil, habis itu udah malam tuh, nggak ada yang berani buat megang apa sih namanya benda ini, karena katanya tertutup banget. Habis itu aku mikirkan kalau nggak ada yang apa tuh berani megang ini gimana. Nah terus gue ingat kalau benda-benda kayak gini katanya cuma apa tuh jarang orang-orang yang percaya, orang-orang yang tahu kalau itu ada kekuatan. Nah aku punya teman ateis bang. Ateis kan harusnya nggak percaya kan, karena gue bawa ke kosan teman gue yang ateis. Gue ini tolong man. Hukuman. Ini siapa lo? Namanya Firman. Oh, Firman. Jadi man, jadi gini man. Sorry tapi ateis kan maksudnya nggak percaya agama kan? Bukan nggak percaya. Nggak benda- percaya Tuhan. Tuhan kan entitas gaib nih. Gue mikirnya kalau dia nggak percaya Tuhan berarti segala hal yang berhubungan dengan ketuhanan, setan lah, malaikat lah, pasti dia nggak percaya dong. Harusnya pasti nggak ngaruh. Tapi gue langsung jujur aja. Gue langsung jujur aja, man. Ini teman-teman lagi ini nih mas, man, lagi mau ngancurin benda-benda gaib ini. Ini katanya ada. Tapi lu berani megang? Apa? Gue berani bang, karena harus ada yang bawa. Apa namanya? Tadi gue mau ngomong apa? Ini ada isinya man.
Cuman kan lu nggak percaya gue titip tempat lu ya. Dia takut bang. Ya di sini kan ada anak-anak, gue nggak enak sama ibu kos. Lah kan lu nggak percaya man. Ya tapi feeling gue nggak enak aja sama benda-benda ini. Lah jadi Islam. Ya udah akhirnya gue bawa benda itu ke tongkrongan lagi. Tiba-tiba di sini gue kayak gatel, kayak misalnya pas gue apa tuh garuk-garuk dikit makin gatel. Pas gue cek udah ini bang, udah tiba-tiba darah keluar. Darah keluar, kaget gue bang. Kata apa ada tuh? bekasnya nggak? Udah nggak ada, itu kayak koreng sebenarnya. Jadi bukan yang nyampe kayak bekas gitu. Kata apa tuh si apa Berdarahnya tuh banyak netes apa Bocor apa darah? gimana? Apa kayak kecakar gitu aja? kecakar, cuman kecakar yang ada darahnya. Tahu nggak? Lecet. Enggak, bukan lecet. Kalau lecet kan cuma segini doang kan bang. Ini kebuka, luka aku buka. Dedes. Luka kebuka. Iya kebuka, cuman nggak nyampe daging. Kayak gimana sih, kayak kulit terkelupas, cuman ada darahnya. Netesnya. Apa? Netes dikit. Nah di situ apa? Kata si ininya. Siapa? Kata si teman gue yang dukun dibilangnya gini, yang punya nggak seneng sama lu lancang mau nitipin benda ini ke ateis. Yang punya kan si pacarnya ini. Enggak, yang mendiami ini. Yang Lah mendiami. katanya itu medium, si energi negatifnya dari si Ya pacarnya. energi itu. doang, cuman kan yang medium ini ada juga penunggunya. Energi negatif ini tuh, ini gue belum ceritain ya. Jadi Dajjal ini katanya ngefit energi negatif kita. Nggak harus setan. Ini energi negatif itu kayak misalnya kita punya pikiran negatif nih, kayak gue stres nih, gue baru putus, gue ngerasa nggak berguna. Nah itu di fit sama Dajjal. Energi Nah, negatif itu. Iya, energi negatif itu di fit sehingga apa sih namanya? Sehingga Dajjal tuh makin kuat. Jadi supaya itu nggak makin parah, ya itu bang. Ciuman. Apa? Taruh. Jadi supaya nggak makin parah, ya orang ini harus jaga berserta benda-bendanya, karena benda-bendanya ini yang membisik-bisikin karena setan kan. Gitu. Nah, pas apa sih namanya? Gue ada kesalahan tapi bang dulu. Jadi gue mulai ngerasa kok ini makin aneh ya. Kok nggak masuk akal cerita mereka ya. Selama lo masuk berapa hari? Selama udah bulan? dua Tahun? bulan. 2 bulan. 2 bulan. Butuh 2 bulan buat lu sadar itu aneh. Dari Iya. beberapa kejadian itu udah banyak berarti ya? Iya, soalnya kan kalau yang kesurupan habis itu kesurupan setan gue masih, wah ini kok berhasil nih. Jadi gue masih percaya. Cuman kalau misalnya premisnya udah mulai wadaw nih, kok kayak gue nggak percaya bang. Yang jadi diplomat PBB menurut lu masih masuk akal? Ya karena dia kesurupannya pakai bahasa Inggris bang. Ya mungkin emang dia bisa bahasa Anak Inggris. UI biasa nggak sih Iya bisa sih. bahasa Inggris? Aksennya Skotlandia bang. Lu tau dari mana? Apa? Kalau itu aksen Skotlandia. Lebih kumur-kumur. Gitu-gitu. Iya. Nah apa sih namanya? Aksen Skotlandia. Nah, gue ngomongin nih ke temen gue yang menurut gue kritis juga, anggota juga, dia bilang ini masuk akal kok, yang ada yang multiverse apa tuh yang lain. Lu pernah nonton Interstellar nggak? Oh, itu referensinya Interstellar. Iya, Interstellar. Kayaknya nggak gini deh filmnya. Habis itu gue cerita sama temen gue dari luar. Tapi Interstellar emang nggak cerita multiverse sih. Ya Dimensi makanya doang. waktu. makanya kok kayaknya nggak gitu deh film. Kayaknya nggak gitu deh filmnya. Tapi gue diem aja bang, karena kalau gue apa tuh point out ini nggak masuk akal, mereka marah-marah. Ya udah gue cerita. Sorry, ini rektor UI marah nggak sih kalau lu cerita begini? Maksud gue lu Udah degrading UI banget gitu. Kayak anak UI. Ya biasa bang. Ada yang segininya gitu. Biasa bang. Anjing gue ngokang banget ini dari tadi. Udah biasa di UI kayak gini. Ternyata ada bagian story dari apa namanya UI yang terkenal dengan akademis sekali. Ya. Ada bangsa-bangsa kalian ya. Iya dulu kan juga di apa tuh di UI itu sempat ada pesugihan bang. Kan dulu ada kuburan tua itu di FIB, sering jadi anak-anak di atasnya belajar, di bawahnya pesugihan.
Jadi karena ada kuburan makanya tahun 2004 atau 2005 kuburannya digusur. Itu benar. Beneran, ada tapi ada bukan fotonya nggak? bukan di berita online, di koran, clipping koran ada. Gue pernah ngasih ke Rizky Jaksel karena dia pernah bikin konten kayak gitu. Rizky Jaksa. Rizky Jaksel Oh. buat konten konten jalan tikusnya dia. Nah, dulu tuh emang kan Ui sering karena hutan ya dulu hutan, jadi bukan hutan sih, perkebunan. Jadi banyak mitos-mitos yang gaib-gaib. Nah ini menurut gua ya cuma satu dari sedikit sih, kayak kesurupan orang percaya kayak gitu itu banyak di UI. Nah lu mulai nggak percaya sama sekte itu? Ya karena itu bang, gua ngerasa kayak ini udah terlalu wadau nih premisnya. Pas apa? Iya. Pas waktu itu mereka ngerasa kalau setannya udah terlalu banyak, udah mulai ada ini nih, udah mulai cerita-ceritanya udah mulai melebar kemana-mana. Yang Islam yang orang-orang Islam ini udah dibilang pengikut Dajjal. Gue ngerasa kalau ini kayak terlalu sentimen banget deh, gue ngerasanya gitu. Habis itu gue mulai di ini bang, kayak gue lihat di masa depan di multiverse lain lu adalah presiden PKS. Gue mulai nggak masuk akal, udah mulai gak jelas nih. Akhirnya ya udah, gue nggak percaya, gue cerita sama temen gue dari luar komunitas. Gue cerita Indonesia dijajah Amerika lebih masuk daripada lu jadi presiden PKS. Ya menurut gue nggak masuk akal, itu sangat tidak masuk akal. Indonesia Amerika perang sama Cina Masuk akal. Ributnya di Indonesia masuk akal. Masuk akal, Laut Cina Selatan. Perebutan Laut Cina Selatan. Gue masih ada mata kuliah gue, ini masih nyambung nih. Masih nyambung di gue, karena Laut Cina Selatan bakal panas. Oh mungkin ini jawabannya gara-gara Dajjal. Gue mikirnya kayak gitu bang. Nah habis itu teman gue ini yang gue ceritain, tapi gue nggak ceritain nama orangnya. Nah dia bilang, gue belum mau teman-teman lu. Nah dia tiba-tiba datang ke teman gua yang anggota sekte lain, tapi dia nggak tahu kalau dia anggota sekte. Oke. Si Rehan jangan diganggu dulu, dia lagi stres kenapa? Teman-temannya aneh banget, masa percaya Dajjal bangkit dari dalam danau UI. Marah teman gua, Rehan ngomong gitu? Iya. Habis itu gua disidang sama satu sekte bang, katanya gua pengkhianat. Iya. Kemana? Oh harusnya itu nggak boleh diceritain. Nggak boleh diceritain. Khusus di sektor Iya, aja. karena kalau gitu nanti Dajjalnya ini ngerasa, kalau Dajjal ngerasa nanti langkah kita bakal diblok Dajjal bang. Diblok Dajjal bagus dong. Ya kan kita tuh tujuannya adalah untuk menghalangi kebangkitan Dajjal. Jadi kalau Dajjal tahu usaha kita, nanti Dajjal beneran bangkit bang. Makanya gue tuh bener-bener dimusuhin banget. Karena gue katanya satu gerakan salah gue bisa berakibat hancuran dunia bang. Oh di tangan lu. Oke. Iya kan sebenarnya episode ini mau cerita tentang lanjutan dari episode yang sebelumnya. Jawi ngeliat penampakan di gunung gitu. Tadinya mau di-combine sama cerita dari Bung Rehan ini. Iya, Bung Rehan. Tapi begitu banyak kejanggalan dan sesuatu yang harus dipertanyakan dari cerita-cerita Bung Rehan gitu, hingga akhirnya memakan durasi yang cukup lama. Dan setelah lama berdiskusi kita tidak menemukan kesimpulan apapun gitu. Karena kesimpulan yang didapat ternyata keselamatan dunia ini ada di tangan Rehan. Gue kira tadinya Son Goku loh. Itu maksud gue kayak keselamatan dunia ada di tangan Goku gitu. Ternyata ada di tangan Bung Rehan ya. Tapi kan namanya bintang tamu cerita, ya kita hargai apa yang diceritain gitu, kita dengerin. Kesurupan diri sendiri sih masih top of mind di kepala gue sih. Kesurupan diri sendiri, anjing. Ngentot. Ini gimana mau cerita ke orang ya? Lu kesurupan apa ya, macan, ya kan, kopi, ya kan. Lu apa diri sendiri ya? Itu mah be yourself gitu kan. Kesurupan diri sendiri. Beneran itu katanya, masih tegas dia membenarkan. Padahal dia juga
nggak percaya multiverse. Iya. Dia bilang Interstellar bukan tentang multiverse, tapi dia meyakini orang bisa kesurupan dirinya sendiri dari universe lain, yang mana dia membantah Enggak, argumennya sendiri. Maksudnya ya dia kelihatan bang, dia bilangnya kayak gitu, beneran ada ceritanya. Oke. Apakah gue percaya? Enggak juga. Oh iya, maksudnya itu kejadian gitu, Iya. tapi Rehan percaya apa enggak? Rehan yang tahu. Ya, namanya Oke. bintang tamu kan, maksudnya kita cari yang ada ya gitu, terus nggak bisa ngefilter segimana juga ya ceritanya kayak gini. Terima kasih sudah menyaksikan. Podcast Laut Kuburan. Kita akan ada lagi di minggu depan. Thank you semuanya.